Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu Zone of Proximal Development. Istilah Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal dikenalkan oleh Vygotsky dan memberikan gagasan mengenai jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Anak yang berada pada ZPD membutuhkan scaffolding atau bantuan dari orang yang lebih dewasa atau teman sebayanya. Cerita kegiatan pembelajaran pada bagian pendahuluan. Pada bagian ini, pembelajaran dimulai dengan membangun hubungan yang baik antara guru dan peserta didik melalui salam, berdoa, dan menyanyikan lagu kebangsaan. Praktik ini tidak hanya memupuk rasa kebersamaan, tetapi juga meningkatkan kesadaran budaya dan nasionalisme peserta didik. Selanjutnya pada bagian inti pembelajaran. Pertama itu ada pertanyaan pemantik. Pendidik memberikan pertanyaan pemandu untuk membantu siswa menemukan jawabannya sendiri. Melalui pertanyaan pemantik ini, terdapat contoh penerapan scaffolding di mana guru memberikan bantuan awal untuk membantu peserta didik memahami konsep dasar. Yang kedua yaitu pemberian model atau contoh. Pendidik menunjukkan cara menyelesaikan tugas atau masalah secara langsung sehingga peserta didik memiliki gambaran untuk menyelesaikan tugas yang akan diberikan. Ketiga, menerapkan pendekatan TRL. Setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Pada zona proximal development, guru dapat merancang pembelajaran menggunakan pendekatan TRL. Melalui pendekatan ini, peserta didik dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok mahir dan perlu bimbingan. Kelompok yang perlu bimbingan adalah kelompok yang memerlukan scaffolding atau penyokong atau bantuan atau bimbingan yang lebih dari gurunya sampai ia dapat belajar secara mandiri. Peserta didik yang masuk dalam kategori mahir dapat diberikan perlakuan pada konsep materi di awal, kemudian diberikan tugas secara mandiri. Yang keenam itu ada bimbingan penyelidikan individu maupun kelompok. Guru mendampingi peserta didik selama diskusi kelompok, memberikan bimbingan dan dukungan tambahan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Ini adalah inti dari scaffolding dalam zone of proximal development, di mana guru memberikan bantuan yang sesuai untuk membantu peserta didik mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Dengan menerapkan pendekatan sosiokultural dan scaffolding dalam ZPD, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, interaktif, dan efektif yang tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik peserta didik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kesadaran budaya mereka.